Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur anugerah-Mu yang terindah yang Kau berikan buat setiap kami malam hari ini. Ya, kami boleh berkumpul dalam wadah suami Bapa untuk kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sharing firman-Mu. Urapi kami Bapa, urapi hati kami, pikiran kami agar firman yang ditaburkan nggak jatuh di tanah yang subur. Serta urapi hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan pesan-Mu malam hari ini Bapa. Secara pribadi buka mulut bibir hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Perkenalkan nama saya Alexander dari C1H kelompok 11. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang makna iman, ya. Ada suatu pertanyaan yang dipertanyakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan juga patut dipertanyakan kepada kita hari-hari ini, ya, yaitu firman Tuhannya di Lukas 18 ayat 8b. Adakah yang mendapati iman di bumi? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam pertanyaannya. Karena kedatangannya sudah sangat singkat, apakah yang kita dapati? Kita memiliki iman? Ya, apa itu iman? Iman itu memiliki 3 landasannya. Itu yang pertama, iman adalah sebuah dasar. Ya, dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar, fondasi, asas atau landasan kita perlu memulai dengan iman. Ya. Kebenaran Allah bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, yaitu di Roma 1 ayat 17. Firman Tuhan. Iman bertumbuh dan bertambah dalam prosesnya. Salah satu doa para rasul kepada Tuhan Yesus adalah, tambahkanlah iman kepada kami. Itu kebenaran firman Tuhannya ada di Lukas 17 ayat 5. Sebagai jawaban Yesus menjelaskan bahwa iman adalah seperti benih yang tumbuh. Ya. Sesuatu benih yang kecil dan sebesar biji sesawi saja, tetapi dapat bertumbuh dan bertambah besar menjadi pohon yang rindang. Iman harus menjadi dasar bagi segala sesuatu yang kita lakukan. Ya. Seperti orang bangun rumah, yang pertama yang dibangun pastilah fondasinya. Ya. Demikian juga kalau kita mau percaya kepada Tuhan, karena dasar keselamatan adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, iman adalah bukti. Ya, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah visi tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, suatu bukti, suatu jaminan tentang sesuatu yang masih belum terwujud. Ya, iman mempunyai kepastian. Iman adalah suatu keyakinan yang penuh yang tidak dapat digoncangkan atau dipindahkan. Ya. Iman adalah seperti sertifikat tanah yang dipegang oleh para pemilik tanah tersebut. Ya. Seperti itu yang anggapannya, ya, karena iman itu adalah suatu yang teguh. Ya. Kita harus bertekun dalam iman agar kita tetap dalam hadiratnya dan menanti suatu pengharapan kekal. Dan yang ketiga, iman membuat kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu kebenaran firman Tuhannya di Ibrani 11 ayat 6. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang mencari Dia, Allah terlibat dengan kita dan mau mengadakan hubungan dengan kita. Ya. Iman adalah percayaan bahwa Allah berhubungan dengan kita dan akan memberi balasan kepada siapa yang mencari wajahnya. Demikianlah iman, dan sampai saat ini teruslah perbaiki iman kita, ya, sampai Tuhan datang untuk
untuk kedua kalinya untuk menyebut kita. Kita tahu kapan Tuhan akan datang untuk menyebut kita, dan yang terutama carilah kerajaannya, ya, kerajaan Tuhan itu seperti apa, ya. Dan teruslah berjaga-jaga sampai hari ini, jangan kita lengah. Setiap saat dalam doa pujian iman kita yang kita naikkan, kita senantiasa berjaga-jaga, dan kita seperti 5 gadis yang bodoh. Dan kita mau menjadi 5 gadis yang bijaksana, ya, yang terus berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan malam hari ini yang dapat saya bagikan. Haleluya. Amin. Oke, yang selanjutnya dipersilakan. Shalom, selamat malam semuanya. Nama saya Clara dari Rayon 1H, kelompok 11. Sebelum saya berbagi firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan rahmat yang Kau berikan pada kami, Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berikan pada kami hati dan telinga seorang murid untuk melakukan dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami pakai bibir hamba untuk menyampaikan kabar baik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Judul tema saya, jangan sia-siakan hidupmu. Itu ada di firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Firman-Nya yang berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, hidup kita itu bukan milik kita lagi. Kita adalah milik hidup kita untuk memuliakan Allah. Bukan hal yang gampang hidup untuk memuliakan Allah untuk orang lain, itu bisa menyakiti diri kita sendiri. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Itu ada di firman Tuhan Lukas 9 ayat 24. Tema saya, jangan sia-siakan hidup. Seperti orang yang tidak mengenal Allah itu menyia-nyiakan hidup. Berbuat dosa, marah berlama-lama, berkata kotor, mendukakan Roh Kudus, itu menyia-nyiakan hidup. Pikiran yang sia-sia itu harusnya kita buang, seperti dusta, kebohongan, dan kemarahan, kecewa atau marah. Kebanyakan dari kita pasti mengalami kecewa atau marah, bahkan sampai ke dalam hati. Karena perasaan kecewa dan marah itu perasaan yang manusiawi dan bersifat umum. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, itu bisa menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita lupa akan tujuan hidup kita. Kecewa itu bikin kita cepat ambil keputusan tanpa berpikir panjang. Tidak kompromi kepada Tuhan, tidak membawanya ke dalam doa. Harusnya keputusan apapun, kesulitan apapun, kita minta tolong pada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah marah enggak? Pasti kita semua tahu Tuhan Yesus pernah marah, pernah kecewa. Seperti pada umatnya yang melupakan dia dan lari kepada berhala. Ada juga contoh orang Israel dan orang Yehuda yang menolak mendengarkan perintah Tuhan. Atau Salomo yang memalingkan hatinya dari Tuhan. Ada juga umat Tuhan yang menggunakan bait Allah itu untuk kepentingan pribadi. Ada dua macam kemarahan. Kemarahan yang benar itu membela kebenaran. Sedangkan kemarahan yang membawa dosa, berarti kita hal yang jelek kita benarkan. Itu suatu kesalahan. Jadilah manusia baru seperti pada
Firman Tuhan Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Belajarlah mengenal Kristus dan dengar-dengar tentang Kristus. Terima pengajarannya supaya kamu diperbarui di dalam Roh Kudus dan pikiranmu. Saat kita kecewa atau marah, berdoa dan salurkan kemarahanmu pada kemuliaan Tuhan. Bermurah hati, berkata benar, jadilah berkat untuk orang lain. Hidup benar dan melakukan firman Tuhan, apapun persoalan hidup kita, selalu yakin Tuhan akan menolong kamu. Jadi sakit hati itu harusnya kita hapuskan. Mengampuni itu lebih baik. Berusaha untuk kebaikan semua orang. Sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk sedikit ada lagu pujian yang saya suka. Saat kita kecewa, lagu ini selalu saya bawakan. Bab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian. Bab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Itu selalu mengingatkan aku akan Tuhan Yesus. Jadi apapun persoalan hidup yang aku jalanin, saya selalu ingat lagu itu dan selalu ingat Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang singkat ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, boleh langsung selanjutnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Lihwa, cabang 1H kelompok 11. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami terima kasih Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk menyampaikan firman Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau tuntun apa yang kami bicarakan sesuai dengan apa yang kami pilih firman Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tema khotbah saya mau kita dengan judul ibadah syukur berkenan bagi Tuhan. Banyaknya kita tahu ya, kalau kita datang ibadah tuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Ternyata belum tentu Tuhan terima. Saya mengangkat tokoh cerita Kain dan Habel ya. Di Kejadian 4 ayat 1 dan 2. Sedangkan dua kakak adik ini, satunya pekerjaannya petani dan satunya peternak penggembala ya, gembala ternak hewan ya. Nah, kita semua tahu tujuan ibadah kita untuk beribadah, untuk lebih dekat pada Tuhan ya. Tetapi apakah yang kita beri, kita pergi ibadah, itu sudah diterima Tuhan apa belum? Dari kisah Kain dan Habel, kita tahu ternyata ada dua contoh ibadah yang tidak diterima, yang tidak berkenan daripada Tuhan, dan ada ibadah yang berkenan daripada Tuhan. Di Kejadian 4 ayat 3 ya. Setelah beberapa waktu lama, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan, sebagian korban persembahan. Yang ayat 4-nya, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, di sini kan kita tahu ya, ternyata persembahan Habel itu diterima, diindahkan Tuhan. Ada persembahan yang tidak diindahkan Tuhan. Ada satu ya, persembahan yang tidak berkenan, tidak diindahkan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati ya. Tuhan melihat hati, bukannya lihat persembahannya. Nah, di yang kedua juga, di mata Tuhan, Habel hatinya dan perilakunya benar di hadapan Tuhan. Maka dari itu Tuhan memilih persembahan Habel di Amsal 4 ayat 23. Buka ayat di Amsal
4 ayat 23. Di situ Habel ini ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sehari-harinya si Habel menjaga sikap dan hatinya terhadap orang lain dan Tuhan juga. Makanya persembahan Habel diterima daripada Tuhan. Ada yang bicara juga kan, itu persembahan Habel tuh karena berupa hewan. Ternyata bukan begitu ya. Itu zamannya Kain dan Habel belum ada perjanjian persembahan hewan. Di zaman Musa itu yang sudah terjadi ya, baru ada kesepakatan penyembahan dari hewan ya. Nah, ini yang harus kita tahu, supaya ibadah syukur kita diterima Tuhan ya. Satu, harusnya ya lepas pengampunan. Karena tanpa pengampunan, lepas pengampunan, ibadah syukur kita tidak berkenan, tidak diterima. Karena bagi Tuhan di Matius 5 ayat 23. Kita buka Matius ya. Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Yang 24-nya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, di sini ya, di Matius ini disampaikan ya, kita tuh ada tidak menyenangkan saudara ya, ada menyakiti saudara seiman, apa teman kerja, itu kita harus selesaikan dulu, minta maaf dulu sebelum kita berhadapan beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau ya, Tuhan mau. Nah, kesimpulan ini, apakah Tuhan tahu kelakuan dosa Kain? Nah, Tuhan tahu. Tuhan juga memberi pertanyaan, menanyakan kepada di 1 Yohanes 3 ayat 12. Tuhan tahu hatinya Kain itu jahat ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Apakah sebenarnya ia membunuh sebab sebagai perbuatannya jahat. Jadi perilaku sehari-harinya Kain ini jahat ya. Jadi dia bukan membunuh karena Tuhan tidak mengindahkan persembahannya itu juga, karena memang kesehariannya jahat di mata Tuhan ya. Nah, ini juga Kejadian 4, di Kejadian 4 ayat 9 ya. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel? Dipertanyakan, Tuhan tahu apa yang diperbuat, yang dilakukan si Kain, adikmu itu. Jawabnya, aku tidak tahu. Nah, inilah ya, Tuhan tahu apa yang kita perbuat hari-hari ini ya. Dosa sekecil apapun Tuhan tahu. Tuhan mengetes kita mau jujur apa tidak sama Tuhan. Demikianlah apa yang hamba sampaikan. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Biarlah ini menjadi pembelajaran buat kita. Sebelum kita ibadah, kita lepas dulu pengampunan sebelum berjumpa pada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, Pak. Silakan, Pak. Baik, shalom, selamat malam semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Nama saya Henry Ford. Saya dari Rayon 1H. Sebelum bersama-sama kita mau belajar tentang kebaikan Tuhan, saya undang kita semua untuk bersama-sama berdoa.
Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya-Mu yang nyata ya Tuhan. Sementara kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan, berfirman-Lah. Kami anak-anak Tuhan siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan membawakan suatu topik yang saat ini sedang hangat-hangatnya bersama-sama kita lalui bersama. Ada begitu banyak kesaksian bagaimana campur tangan Tuhan yang dahsyat di masa-masa pandemi ini ya Bapak Ibu. Namun satu sisi pandemi corona bukan hanya membuat peningkatan ekonomi menurun, namun ternyata juga membuat sebagian anak-anak Tuhan kehilangan gairah untuk datang beribadah. Karena kebanyakan dari kita masih melakukan, khususnya di gereja kami, masih melakukan ibadah online. Namun apa sih alasannya? Banyak orang yang kurang suka dengan ibadah online. Ibadah online katanya itu nggak ngangkat, Bapak Ibu. Ya, nggak ngangkat. Ibadah online itu membosankan, petugasnya itu aja. Nah, yang menarik, setelah saya membaca sebuah survei bilangan Research Center, ya dari beberapa 1.137 responden, yang menarik nomor satu yang membuat saya terperangah adalah wanita-wanita Kristen Indonesia tetap nomor satu mempertahankan. Mereka masih punya gairah untuk datang beribadah. Mau itu ibadah online, onsite saat pandemi corona ini. Kemudian diikuti oleh orang tua. Nah, orang tua di sini kan berarti tentunya ada wanita dan prianya kembali, pria dan wanitanya lagi, ya kan? Kemudian yang menarik nomor 3 itu adalah anak sekolah minggu, baru kemudian disusul oleh youth. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama apa kata firman Tuhan saat kita ogah-ogahan, saat masalah menghimpit justru membuat kita makin jauh dari Tuhan. Nah, bersama-sama kita akan belajar dari Yohanes 19 yang dengan penuh sukacita saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Simple ya saudara. Jadi ini mau dikatakan bahwa dalam keadaan pintu yang terkunci, kadang anak-anak Tuhan menghadapi suatu tekanan, himpitan ya dari berbagai macam keadaan, masalah yang terjadi dari rumah, dari tempat kerja, dari bisnis, ya. Kadang itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita belajar satu hal di sini yang menarik adalah saat kita justru menutup pintu hati kita untuk datang kepada Tuhan, ya, Tuhan tetaplah Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu. Ya, walaupun hati kita terkunci, Dia tetap bisa masuk dengan berbagai macam cara, ya Bapak Ibu. Ya, ada begitu banyak kesaksian ya Bapak Ibu, kalau kita dengar kesaksian banyak anak Tuhan yang kemudian lupa Tuhan, kemudian kembali ke Tuhan karena ditegur oleh Tuhan. Ada juga banyak anak-anak Tuhan yang kembali kepada Tuhan karena berbagai macam masalah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kita belajar adalah saat kita tidak mau datang kepada Tuhan, hal yang pertama yang hilang adalah Bapak Ibu, yang saya pelajari, yang kita belajar bersama-sama pada malam hari adalah hilangnya damai sejahtera. Kemudian di ayat selanjutnya, dan sesudah berkata demikian di ayat 22-nya, ya masih di Yohanes 20, dan sesudah berkata demikian, ia Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Di Yohanes 14 ayat yang ke-26 di sana berkata demikian Bapak Ibu ya. Saya akan buka buat Bapak Ibu semua. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapamu dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita sudah belajar saat kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, online, onsite, yang pertama hilang adalah damai sejahtera. Kemudian ini yang paling bahaya nih Bapak Ibu ya, Roh Kudus. Ya, menghilangnya Roh Kudus ini enggak hilang seperti suatu dari yang ada kemudian menjadi tidak ada. Itu saya pernah merasakan kalau seandainya kita sudah ditegur oleh Tuhan untuk tidak melakukan ini, ya, kemudian kita tetap lakukan, itu lama-lama itu suara hati kita yang saya percaya itu adalah Roh Kudus lama-lama mengecil, dan nanti bisa hilang Bapak Ibu. Nah itulah. Dan hanya dekat dengan Tuhan, dan terus kita bersama-sama dengan orang percaya seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kita akan terus terikat dengan yang namanya Tuhan Yesus. Jadi kita mengajak Bapak Ibu dan juga saya pastinya dan keluarga saya yang saat ini juga mendengar di sini, bersama-sama datang yuk kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan. Itu kata kita. Ya, jadi maksudnya mau ada apapun yang terjadi, himpitan, halangan, hambatan, yuk sama-sama yuk kita tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan sudah setia terlebih dahulu kepada kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, boleh langsung lanjut. Sorry Irina, belum dibuka mute-nya. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapak, kalau malam ini Bapak, kami boleh Bapak berkumpul lagi Bapak. Walaupun hanya melalui Zoom, kami percaya kau hadir di antara kami Bapak. Kalau sebentar Bapak, kamu mau sharing sebagian daripada isi hatimu Bapak, berilah kami Bapak, telinga seorang murid, telinga yang mau mendengar Bapak, dan urapi mulut bibir hamba, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu Bapak. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom semua. Saya kenalin dulu ya, nama saya Herlina, saya biasa dipanggil Lina. Saya dari cabang 1H, kelompok 11, saya dari Bangka. Di rumah saya ada tiga jagoan, 2 jagoan cilik, 1 bang jago ya, di 3 jagoan di rumah saya. Malam ini saya akan mengangkat sharing firman Tuhan mengenai mengasihi dan memberi yang terbaik. Kita bisa buka di Yohanes 12 ayat 1-8. Cuma untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Tapi pasti udah pada tahu lah tentang cerita Yesus diurapi di Betania. Malam ini saya lebih fokus langsung ke ayat 3 ya. Ayat 3 saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kapi minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Amin. Nah, dari ayat 3 ini kita bisa lihat ya bahwa Maria memberikan yang terbaik. Kenapa saya bilang yang terbaik? Di situ dibilang minyak narwastu murni yang mahal harganya, gitu kan? Berarti mungkin kalau uang kita sekarang mungkin hitungan juta ya, mungkin bisa puluhan juta atau ratusan juta gitu kan. Nah, tapi dia nggak perhitungan gitu, dia ngasih sama Tuhan, dia kasih Tuhan walaupun harganya mahal gitu. Lalu dibilang lagi dia menyeka kaki Yesus itu menggunakan rambutnya gitu. Jadi yang apapunnya dia all out kasih sama Tuhan gitu. Dia nggak mikir untung ruginya, pokoknya ya udah nih saya kasih sama Tuhan gitu. Memang harus begitu ya, kalau mengaku mengasihi Tuhan ya kita harus all out. Apa yang kita punya ya kita kasih. Tapi masalahnya aplikasinya zaman sekarang kayak gimana gitu kan? Kan kalau zaman sekarang kita nggak mungkin kayak Maria kan meminyaki kaki Yesus, kita udah nggak punya kesempatan kayak gitu. Tapi kita zaman sekarang kita masih bisa. Saya akan membahas cuma 2 cara simpel malam ini. Yang pertama, kalau kita mengaku kita anak, kita mengaku bahwa sebagai anak Tuhan kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau ngasih yang terbaik, ya kan?
Cara pertama aplikasinya apa? Satu, datang ke gereja, jangan suka terlambat. Itu yang paling simpel aja. Paling simpel itu. Kenapa kita nggak boleh datang terlambat? Jadi ibaratnya gini, kayak yang mungkin yang masih muda yang pacaran kayak Ricky, Laurentius gitu kan. Kalau misal udah janji sama pacarnya, datang jam 8 nih. 8:30 belum nongol, ceweknya dongkol nggak? Dongkol kan? Sama. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya kalau kebaktian mulai jam 8, oke lah kalau zaman sekarang ya mungkin kita tidak dianjurkan untuk terlalu lama di dalam suatu ruangan. Oke lah. Mungkin kita bisa datang 5 menit sebelum, paling tidak 5 menit sebelum jam 8 kita udah standby, kita udah duduk dalam gereja gitu. Kita pokoknya usahakan jangan telat. Namanya juga kita mau ketemu Tuhan ya kan. Pasti kita memberikan yang terbaik gitu. Nah, kita ingat bahwa kita adalah kita kan selalu bilang kita adalah pengantinnya Tuhan. Masa pengantin datangnya telat, mau jadi apa pestanya ya kan? Kalau salah satu pengantin datang telat kan pestanya kan pasti kacau balau gitu. Maka aplikasi yang pertama paling gampang, jangan datang telat ke gereja. Yang kedua, aplikasinya gampang juga. Masalah kasih persembahan. Kasih persembahan. Kadang gini, kita nggak sadar begitu pas WL bilang iya sekarang tiba waktunya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke, buka dompet, buka tas, buka dompet, buka isi dompet, lihat wah uang merah, skip, uang biru, skip, uang hijau, skip, uang ungu, skip. Ih ada uang yang receh-receh itu yang dikasih sama Tuhan. Udah uang receh, udah gitu digenggam, dikerem-keremok, lagi baru cemplungin ke dalam situ. Apa nggak kurang asem tuh namanya ya? Katanya ngakunya mengasihi Tuhan, ngasih yang terbaik. Tapi kalau persembahan, cari uang yang paling kecil, udah uangnya receh, dikerem-keremok, baru masukin ke kantong persembahan. Harusnya yang benar, begitu buka dompet, uang nominal yang paling besar dalam dompet, itu yang kita kasih sama Tuhan. Namanya juga mau ngasih yang terbaik, ya kan? Tapi mungkin ada Bapak Ibu bilang gini, lu mah enak ngomongnya Lina, gampang karena lu punya duit. Jangan salah. Saya tidak selalu berada di posisi selalu dompet saya tebel, Bapak Ibu. Enggak, saya jujur, enggak selalu. Saya sedikit kesaksian. Dulu pernah di dompet saya cuma ada uang 50.000. Hari itu Minggu pagi saya ingat, saya harus ke gereja. Bensin kendaraan saya kosong. Jadi waktu habis mandi, waktu mandi juga mikir, ini maunya apa ya? Persembahan apa isi bensin? Kalau isi bensin saya nggak persembahan, kalau saya persembahan pulang saya mungkin bisa dorong kendaraan saya. Lalu pas saya masih dalam maaf ya, belum pakai baju, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau saya isi bensin, berarti saya nggak persembahan ini. Tapi kalau saya persembahan, saya bisa pulang dorong loh Tuhan. Begitu saya selesai ngomong begitu, ajaibnya Tuhan kita, almarhum papa saya pagi-pagi datang ke rumah saya. Padahal almarhum papa saya itu nggak pernah datang ke rumah saya pagi-pagi begitu. Dia datang ke rumah saya, dia ambil kunci kendaraan saya, dia isi kendaraan saya full tank. Puji Tuhan ya, haleluya. Luar biasa kan Tuhan kita, maksudnya dia udah tahu gitu kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kita berniat kasih, kita nggak akan kekurangan. Itu contoh saya alami sendiri gitu. Jadi saya tetap bisa ngasih persembahan, tapi pulang saya juga nggak perlu dorong kendaraan saya, malah full tank diisi sama almarhum papa saya. Padahal seumur-umur kalau saya mau ke gereja, walaupun bensinnya itu sisa sedikit, almarhum papa saya nggak akan peduli gitu. Tapi pagi itu dia benar-benar sengaja datang cuma buat ngisi bensin, habis itu dia balik lagi ke rumah. Luar biasa kan Tuhan kita kan. Jadi saya bilang kalau kita mengaku anak Tuhan, kita belajar. Dua ini aja yang simpel dulu. Datang gereja jangan telat. Yang kedua kasih persembahan. Jangan pilih uang paling kecil yang ada di dompet, tapi kasih uang nominal yang paling gede yang ada di dompet. Dan yakin aja Tuhan tuh nggak pernah berutang sama kita. Dan yang pasti kita nggak akan kekurangan. Kita nggak akan jatuh miskin cuma karena kita ngasih persembahan uang nominal terbesar yang ada di dompet kita. Kita nggak bakal jatuh miskin kok. Yakin aja. Tuhan kita itu luar biasa. Dia ngerti apa yang kita butuhin. Dia pasti sediain apa yang kita butuhin gitu. Jadi kita nggak usah takut. Kita nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. All out aja, kasih aja. Pasti sekalipun kita butuh uang itu mungkin untuk apa, pasti nanti Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib lagi buat menutupi
apa yang kita butuhkan itu. Jadi kita nggak usah takut gitu. Nah, kalau kita setia, ini saya bisa bilang dua perkara ini kecil, mudah gitu sebenarnya. Kalau kita mau simple gitu. Kalau kita setia dari perkara kecil, pasti Tuhan akan percayakan kita perkara yang lebih besar, lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita setuju ya. Kalau kita setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan percayakan kita akan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi untuk kemuliaan Tuhan ya. Amin ya. Terima kasih. Demikian dari saya. Shalom. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, boleh langsung. Oke ya, shalom semuanya, shalom. Perkenalkan, nama saya Petrus Laurencio dari cabang C1H dari kelompok 11. Sebelum kita memulai dengan firman kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap perkataan yang akan disampaikan oleh mulut hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, untuk khotbah pada malam hari ini saya akan membagikan tentang tema kekudusan. Nah, langsung saja kita buka di Mazmur 24 ayat 3. Saya bacakan. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Alkitab menegaskan bahwa tidak semua orang dapat masuk ke hadirat Tuhan karena Ia adalah kudus. Amin. Sehingga tanpa kekudusan kita semua tidak dilayakkan untuk menghampirinya. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita tidak dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan dan tanpa kesucian hati. Lantas siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Lalu siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Jawabannya ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat keempat di Mazmur 24 ayat 4. Di situ dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Nah, di ayat itu dikatakan orang yang bersih tangannya. Kita telah satu persatu kata-katanya. Bersih tangannya, di situ ada dua kata, bersih dan tangan. Kita urai lagi, kita penjelaskan secara satu-satu. Bersih artinya tidak bersalah atau bebas dari kesalahan. Sedangkan tangan berbicara tentang tindakan. Jadi kesimpulannya, orang yang bersih tangannya adalah orang yang memiliki tindakan atau perbuatan yang tidak tercela dan bebas dari kesalahan. Kita semua tahu bahwa tidak semua manusia yang bebas dari kesalahan. Tapi kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi itu dia. Nah, selanjutnya, selain itu, orang yang memiliki hati yang murni. Nah, di ayat keempat tadi kan ada juga dikatakan murni hatinya. Nah, saya mau tanya satu orang aja nih. Saya mau tanya ke Koriki. Murni itu apa sih artinya? Cara singkat saja biar lebih cepat. Murni artinya nggak berdosa atau suci, atau bisa juga murni ini berbicara tentang nggak bercela. Ya, benar sekali. Kesimpulannya itu benar sekali. Jadi murni artinya bersih, jernih, tidak ada hal-hal yang buruk yang tersimpan dalam hati. Karena keadaan hati seseorang sangat menentukan segalanya. Seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat 19. Saya bacakan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh sebab itu, kita harus berusaha menjaga hati kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan
karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Nah, bila hati kita bersih, secara otomatis akan berdampak pula terhadap ucapan dan mulut kita. Mengapa demikian? Saya buka di Matius 12 ayat 34b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, jadi itu dia. Lalu, siapakah manusia di dunia ini yang memiliki kemudian hati seperti itu? Jawabannya tidak ada. Karena hati manusia sesungguhnya penuh dengan dosa. Lalu, perhatikan, bila kita memahami konsep kemurnian hati, maka sebenarnya tidak ada dosa sekecil pun di hadapan Tuhan. Amin. Sebab dosa yang sekecil pun telah menjadi noda yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya. Kalau demikian, apakah tidak ada satupun manusia di bumi ini yang dapat menghadap Bapa? Syukur kepada Tuhan. Kita akhirnya dapat menghadap tahta Allah. Bukan karena siapa kita, melainkan karena Yesus Kristus telah mati menanggung dosa-dosa kita. Karena melalui Kristuslah kita sekarang bisa memiliki hubungan dengan Bapa di surgawi. Nah, lalu di ayat keempat tadi juga dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Nah, setiap orang yang terlibat dalam segala bentuk penipuan dan juga sumpah palsu tidak layak di hadapan Tuhan. Karena penipuan dan sumpah palsu adalah kekejian di mata Tuhan. Oleh karena itu, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya dan yang tidak terlibat dalam penipuan dan juga sumpah palsu, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kesimpulan sharing firman pada malam hari ini, hidup kuduslah di dalam Tuhan agar kita dapat bertemu dengan Bapa di surgawi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, mari kita bersatu hati, kita berdoa, Bapak Saudara. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kepadamu Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Kami sebentar Tuhan akan merenungkan firman-Mu Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami percaya Tuhan, apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan, apa yang kami terima malam hari ini Tuhan, kami percaya berasal daripada-Mu. Biar Engkau saja boleh berkata-kata Tuhan, biar Engkau saja boleh melakukan segala sesuatu Tuhan, bekerja sebebas-bebasnya Tuhan. Urapi hamba-Mu, kiranya Tuhan, biar Engkau saja boleh berkata-kata, Engkau saja boleh bertindak malam hari ini. Urapi juga setiap kami yang mendengarkan Tuhan, biar Engkau memberikan setiap kami hikmat, marifat daripada-Mu Bapa, sehingga Tuhan, hati kami boleh dibaharui hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Ricky Stefanus dari cabang 1H Bangka. Ya, malam hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan. Ya, kita akan merenungkan bersama-sama yang saya kasih tema malam hari ini, yaitu adalah melakukan kehendak Allah. Ya, kalau kita mengikuti khotbah Gembala Sidang kita Pak Niko, ya sempat beberapa kali ya kita diingatkan, ya, ayo hari-hari ini kita lakukan kehendak Allah, hari-hari ini kita lakukan kehendak Allah. Nah, sebenarnya kehendak Allah itu apa sih? Ya, kehendak Allah itu adalah aturan Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu tujuan goalnya, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, kita akan melihat dalam Roma pasal yang ke-12. Kita akan melihat dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, di situ dikatakan gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Ya, perhatikan, ya, untuk kita bisa melakukan kehendak Allah, saudara. Ya, untuk kita dapat melakukan kehendak Allah, ya, nomor satu yang harus kita lakukan, ya, kita harus ubah dulu hidup kita. Ya.
Firman Tuhan jelas bilang jangan kita menjadi serupa sama dunia, ya. Apa yang kita tahu dunia hari-hari ini lakukan, ya. Dunia melakukan banyak kecurangan, dunia melakukan banyak tipu, dunia melakukan banyak yang namanya hal-hal yang menajiskan buat Tuhan, hal-hal yang menjijikkan buat Tuhan. Nah, ini harus kita hilangkan dalam hidup kita. Kita sebagai orang-orang percaya, saya percaya kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Ya, kita adalah orang-orang di mana yang Tuhan udah panggil sebelum kita dilahirkan. Ya, firman Tuhan bilang, Tuhan udah menetapkan setiap kita, bahkan dalam kandungan ibu kita. Gitu. Artinya, kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang memang Tuhan mau taruh misi Tuhan dalam hidup kita. Nah, tugas kita sebagai orang pilihan Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, kita harus ubah hidup kita. Gitu. Ya, kita nggak boleh hidup sama seperti dunia. Kita nggak boleh hidup sama seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan lakukan. Ya, mungkin kita masih suka berbohong, mungkin kita masih suka menipu orang, mungkin kita masih suka menggelapkan uang, mungkin kita masih suka melakukan hal-hal yang menjijikkan buat Tuhan, sesuatu hal-hal yang membuat Tuhan murka, saudara. Nah, itu harus kita hilangkan, saudara. Kita harus buang itu semua supaya apa? Ya, kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Caranya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berjalan dengan kehendak Allah, saudara. Ya, berjalan dengan kehendak Tuhan, berjalan dengan kehendak Bapa. Itu harus kita lakukan dalam hidup kita orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan bahwa seperti ini. Kehidupan orang Kristen itu seperti garis lurus, saudara. Ya, di mana waktu kita dilahirkan, Bapak Ibu Saudara, itu adalah start di mana kita harus memulai yang namanya kehidupan rohani kita. Ya, waktu kita dilahirkan, waktu kita lahir baru dalam Kristus, ya, kita udah kenal Tuhan, kita mengenal firman Tuhan, saudara. Di situ adalah titik mulai di mana kita harus mengenal Tuhan lebih dalam, ya, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa berjalan dalam kehendak Allah ini, saudara. Ya, caranya bagaimana? Ya, seperti di Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan kita nggak boleh sama dunia, ya. Kalau kita sama-sama dengan dunia, hidup kita nggak berubah sama-sama dengan orang berdosa lainnya, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan ngalamin pemulihan. Kita nggak akan ngalamin namanya berkat Tuhan. Kita nggak akan ngalamin yang namanya urapan Tuhan, saudara. Ya, nah, apa aja sih kehendak Allah tadi? Ya, kalau kita lihat di dalam Roma 12 tadi, ya, jelas dikatakan di situ bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Terus tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, dikatakan yang pertama kehendak Allah adalah apa yang baik. Nah, kita akan masuk dalam poin pertama, saudara. Apa yang baik buat Tuhan, ya. Dikatakan, ya, apa yang baik, kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 29, ya. Di Yohanes 5 ayat 29 dikatakan seperti ini. Dan mereka telah berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup kekal, ya, tetapi mereka yang berbuat jahat akan dihukum. Ya, Bapak Saudara. Artinya ternyata perbuatan baik, ya, adalah satu poin yang memang Tuhan perlukan dalam hidup kita, gitu, ya. Perbuatan baik itu dicerminkan dengan kasih, saudara. Ya, artinya setiap orang percaya, setiap kita anak-anak Tuhan harus ada kasih dalam hidup kita. Katakan kasih. Ya, karena begini, saudara, Tuhan Yesus, ya, datang ke dunia, Tuhan Yesus, ya, menjadi sama seperti manusia, terus kemudian dia mati menembus dosa manusia, kemudian dia bangkit dan naik ke surga, ya. Itu adalah bentuk kasih Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus mau, ya, menyerahkan dirinya untuk setiap kita. Nah, itu artinya kita, ya, sebagai anaknya kita harus ambil poin ini, ya. Kita harus lakukan apa yang Tuhan kita lakukan, ya. Tuhan Yesus adalah teladan hidup kita, amin. Sehingga kita harus menunjukkan kasih kita. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Di 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan gini, kasih itu sabar, ya, kasih itu murah hati, ya, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan sendiri,
Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi, saudara, itu adalah kasih. Ya, pertanyaannya begini, apakah setiap kita orang Kristen masih ada kasih dalam hidup kita? Ya, nggak usah jauh-jauh, saudara. Coba hari ini saudara pikirkan orang yang bersalah kepada saudara. Pikirkan orang-orang yang udah jahatin saudara. Pikirkan orang-orang yang udah bikin saudara sebel. Ya. Hari ini kalau saudara pikirkan dia, saudara masih bisa mengasihi dia nggak kira-kira? Itu pertanyaan buat kita semua dan perenungan buat kita semua, gitu, saudara. Ya, sehingga yang namanya kasih ya harus ada dalam hidup kita. Ya, nggak boleh kita berpikir bahwa saya ikut Tuhan tapi untuk ampuninnya saya belum bisa, nggak bisa. Ya, itu harus namanya keputusan yang tepat gitu, bahwa kita ikut Tuhan, bahwa kita juga harus ikut apa yang udah Tuhan lakukan. Contohnya salah satunya mengampuni dan mengasihi, saudara. Ya, itu yang pertama. Ya, apa yang baik menurut Tuhan. Ya, salah satunya menunjukkan kasih kita, melakukan kebaikan menunjukkan kasih kita, saudara. Terus yang kedua dikatakan apa yang berkenan, saudara. Ya, yang berkenan. Ya, tentang beribadah, saudara. Ibadah yang berkenan itu seperti apa sih, saudara? Ya, kalau tadi teman-teman kita udah bahas tentang ibadah. Nah, sekarang ibadah yang berkenan itu seperti apa? Ya, kalau kita dilihat di Roma 12 ayat yang pertama, saudara, ya dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi hidup kita, saudara, ya, hidup kita harus kita persembahkan buat Tuhan. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Caranya adalah saudara harus ikuti panggilan Tuhan. Ya. Saudara harus responi panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan panggil saudara untuk hari ini? Mungkin saudara melayani orang-orang miskin, ya. Mungkin saudara melayani orang-orang yang tidak mampu. Mungkin saudara melayani orang anak-anak yatim, ya. Atau saudara melayani dalam gereja saudara, ya. Panggilan Tuhan, saudara. Kadang-kadang banyak kita sebagai anak-anak Tuhan itu masih menolak panggilan. Contohnya, Bapak Ibu Saudara mungkin tergabung dalam KUL, ya. Di KUL misalnya ditunjuk nanti kamu nanti pimpin pujian, ya. Waduh, saya belum bisa, gitu, ya. Itu artinya sudah menolak panggilan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memakai setiap gembala KUL saudara, Tuhan memakai setiap leader-leader saudara, ya, untuk menyalurkan, ya, apa yang Tuhan mau pakai buat setiap kita semua, ya, Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini nangkep ya bahwa kita harus meresponi panggilan Tuhan, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, Tuhan nggak lagi pengen persembahan kita berbentuk uang. Tuhan nggak selalu pengen persembahan kita berbentuk materi. Tuhan nggak selalu pengen persembahan kita berbentuk hal-hal yang berbicara tentang kekayaan. Tapi Tuhan juga mau hati kita, hidup kita, tubuh kita persembahkan buat Tuhan. Katakan amin. Ya, sehingga hidup kita nggak sia-sia lagi, saudara. Tuhan udah tebus kita dan penebusan Tuhan itu mahal, saudara. Ya, sehingga waktu Tuhan tebus kita, ya, hidup kita juga berkenan buat Tuhan karena kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang baik buat Tuhan, apa yang berkenan buat Tuhan. Ya. Terus yang ketiga, yang terakhir dikatakan apa yang sempurna, saudara. Ya. Kesempurnaan itu berhubungan dengan ketekunan, saudara. Katakan ketekunan. Ya. Tuhan mau mendapati setiap kita sempurna waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam hal rohani kita, ya, sempurna dalam hidup kita, sehingga waktu Tuhan Yesus datang kita boleh terangkat bersama-sama, saudara. Nah, itu kesempurnaan berbicara tentang ketekunan. Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita kudus, Bapak Saudara, kalau kita belum tekun baca Alkitab. Ya, firman Tuhan berbicara kayak gini, ya, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya kudus, ya, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kalau kita nggak menjaga hidup kita dengan sesuai dengan firman Tuhan?
Bahwa kita nggak tekun membaca Alkitab, kita nggak akan bisa hidup dalam namanya kekudusan, saudara. Kita nggak bisa hidup dalam yang namanya karunia Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan harus ada kekudusan. Di dalam hadirat Tuhan harus ada yang namanya ya ketekunan bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat, kita lihat sama-sama di Yakobus 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbicara seperti ini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, ya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ya, artinya dengan ketekunan yang berbuah, saudara, ya, kita bisa menjadi utuh, menjadi sempurna, saudara. Ini yang Tuhan mau. Ya, Tuhan bilang tadi, ya, kita harus menjadi orang yang baik, apa yang baik, ya, terus apa yang berkenan, ya, dan apa yang sempurna. Dan yang kesempurnaan ini kita bisa dapat karena kita tekun di hadapan Tuhan. Mari ngomong sama-sama dalam hati kita setiap kita, saya harus menjadi orang yang tekun, ya. Itu harus kita tanamkan dalam hidup kita, amin. Ya, kesimpulannya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan pernah berbicara seperti kepada Daud, ya, bahwa Daud adalah hambaku, ya, yang kukasihi, karena apa? Ya, Daud adalah orang yang ada di hati Tuhan, karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ya. Artinya setiap kita juga Tuhan mau, ya, menjadi orang-orang yang ada di hati Tuhan, karena kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Ya, kita harus lakukan 3 hal yang tadi, ya. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna buat Tuhan. Ya. Ayat penutup di 1 Yohanes 2 ayat 17, ya, di 1 Yohanes ayat yang ke-17, firman Tuhan berbicara seperti ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kita menjadi orang-orang yang akan tetap hidup selama-lamanya karena kita melakukan kehendak Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada yang selanjutnya. Shalom, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Bambang, saya dari kelompok 11, C111 dari Bangka. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari baptisan Roh Kudus. Mengenai baptisan tentunya nggak asing lagi bagi setiap kita ya. Dalam kitab Markus 1 ayat 8 menyatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dalam Markus 1 ayat 8 ini dapat dicontohkan ke dalam cerita Yesus dibaptis Yohanes. Dalam cerita Yesus ini, dibaptis Yohanes, kenapa Yesus memilih Yohanes? Karena Yesus mungkin lebih pasti kepada Yohanes untuk membaptisnya. Pada saat itu Yesus datang dari Nazaret ke tanah Galilea, ke Sungai Yordan menemui Yohanes. Setelah menemui Yohanes, Yesus menyuruh Yohanes untuk menyuruh Yohanes baptisnya. Lalu Yohanes pun menjaga Yesus. Kenapa? Seharusnya engkau yang baptis aku. Tentunya Yohanes pun merasa tidak enak kepada Tuhan Yesus karena Yesus pun kan sudah menjadi Tuhan setiap kita. Nah, pada saat Yesus dibaptis itu, Yesus melihat langit sudah terkoyak, melihat malaikat yang menyerupai merpati, dan mendengar suara dari surga yang memanggil, engkau anakku yang kukasihi. Dalam baptisan Roh Kudus ini ada beberapa juga hakikat dalam baptisan Roh Kudus. Yang pertama itu mengenai baptisan. Apa itu baptisan? Baptisan ini adalah sebuah yang memiliki arti kita itu diselamkan, kita dicelupkan, dikuburkan manusia lama kita, menguburkan manusia kita yang lama menjadi versi yang terbaru. Yang berarti kita menerima pertobatan dari Roh Kudus.
apa yang manusia lama kita yang kita lakukan dalam hidup, kita harus berubah menjadi manusia versi yang terbaru. Dapat dicontohkan sebagai Jagger aplikasi update versi terbaru supaya lebih canggih lagi. Terus kedua, mungkin ada terjadinya tanda awalnya adalah bahasa roh. Apa itu berbahasa roh? Berbahasa roh adalah karunia dari Roh Kudus itu sendiri yang digunakan untuk menyembah Tuhan dalam doa. Mungkin itu sih dari aku. Sekian, terima kasih.